untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ toh, di selain foto. Betul. Ya, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Maaf, fotokopi ijazah yang dilegalisasi. Tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu begitu dia difotokopi ijazah itu kemudian dapat legalisasi dari sekolah dengan kebenaran formil ini saja, kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia pada pemilu 2019 tahun 2009. Yang begitu saya datang bersama salah satu anggota Bawaslu di salah satu tempat di Jakarta, dan kita cek dari legalisasi itu, ternyata nomor induk yang tertera di nama itu adalah milik orang lain. Dan dari pengakuan di sekolah negeri itu, yang bersangkutan caleg ini, ketua partai ini, ternyata memang tidak selesai sekolah sampai 3 tahun di SMA itu. Baik. Artinya modus ini ketemu. Modus yang kedua adalah aspal. Ijazahnya asli benar-benar asli, tetapi sebetulnya itu diproduksi tidak ilegal. Ada nomor induknya, ada ininya sama persis itu, yang kemudian inilah diproduksi ilegal. Ini modus kedua yang sering terjadi. Dan modus ketiga yang terjadi juga adalah ijazah setara. Jadi dia tidak pernah ikut kursus paket C, kejar paket C. Di beberapa daerah pernah saya temukan di Jakarta sampai 10 orang, 11 orang paket C, tetapi sebetulnya secara rasional dia tidak pernah sekolah di situ karena tinggalnya jauh di timur, jauh di barat begitu, tapi dia dapat paket C. Dan ini memang ketika awal-awal dulu terjadi. Fenomena ijazah palsu ini sebetulnya kalau mau saya katakan, kalau bicara trennya sekarang tidak terlalu buruk sebetulnya. Ketika proses peralihan rezim tahun 99 dan 2004 kemarin itu yang banyak sekali. Jadi ketika terjadi pergantian rezim kan kemudian banyak anggota DPR kita waktu itu kualitasnya agak buruk ya. Baik. Mantan tukang ojek, mantan preman tiba-tiba masuk parlemen dan tidak punya ijazah. Nah, tahun 99 tahun 2004 itu yang saya kira kasusnya agak cukup besar pada saat itu. Pak Menteri, mungkin Anda mau bertanya? Kalau yang di perguruan tinggi ini setelah fenomena yang terjadi muncul di lapangan, itu adalah ada seseorang, dia itu tidak kuliah tapi dapat ijazah. Ini yang sehingga tidak pernah kuliah dapat ijazah, ini yang harus kita lacak. Kami punya namanya pangkalan data pendidikan tinggi. Di pangkalan data kami punya data mahasiswa se-Indonesia, 7 juta mahasiswa kami punya data. Sehingga dalam jumlah ini kami lacak. Si A dari universitas apa, proses pembelajaran gimana itu ada. Begitu itu muncul di tempat kami, apakah itu hanya legalisir Pak Putu, hanya ini, kami bisa lacak itu. Legalisir muncul pada kami, NIM-nya siapa, di situ akan keluar. Oh ini NIM-nya orang lain, maka ini ijazah palsu. Pada tahun 2016 ini tidak main-main, memalsu ijazah luar negeri, untuk sekolah di luar negeri, mengambil S2 di luar negeri. Ternyata di sana gagal kuliahnya. Tapi setelah itu kami lacak, tolong dicek, dia setelah menjadi dokter di Indonesia, komplot lagi. Kami akhirnya apa? Tolong dilacak, kebetulan dilacak di sana tidak melakukan dapat ijazah aslinya, tetapi pemalsuan ijazah itu. Akhirnya apa? Dia tarik ijazahnya, tarik doktornya, kemudian dipecat dari PNS-nya. Ini terjadi. Baik. Mas Tony, Anda main juga di tingkat untuk memalsukan tingkat strata 1, S1, S2 sampai S3? Sampai S2 sudah pernah. Bisa cerita nggak gimana kalau modus yang Anda mainkan tuh kayak apa? Ya, kalau S2 dia meminta penerbitan belangkonya ya kita pesan lagi pada yang bikin. Itu kan belangkonya kan asli ya, ada yang asli. Nah kalau Anda main yang belangko asli atau yang palsu? Ya kalau dari pemasoknya kita terima katanya asli. Tapi kalau menurut kita kalau sesuatu prosesnya tidak benar, ya saya rasa tidak ada yang asli, berarti semuanya permainan. Nah, Anda tadi bilang Anda dapat belangko asli. Itu Anda dapat dari mana? Ada pemasoknya, Pak. Kalau saya kan tidak ini hanya sebagai mediator saya. Setahu saya belangko itu salah satunya yang
punya yang bisa mengeluarkan adalah Kemendiknas. Apakah Anda bermain dengan oknum-oknum di sana? Oh tidak. Saya tidak sejauh itu sampai ke sana. Oke. Nah terus Anda dapat barang belangko yang asli itu? Ada di Jakarta ada tuh yang menyediakan. Itu udah menjadi rahasia umum, Pak. Oke. Bahkan sampai di Pak website Menteri pun sudah menyediakan. Pak Menteri mau tanya ke Anda nih, Mas Iya, Tony. silakan. Ya, terima kasih Mas Tony. Saya mau tanya ini. Anda dapat ijazah itu yang dikeluarkan dari satu perguruan tinggi kan? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, dari ijazah itu yang dikeluarkan, kemudian diberikan foto dan diberikan nomor langsung dapat ijazah begitu? Iya, betul, Pak. Terus Mas Tony bisa meyakinkan kepada publik itu ijazahnya benar atau tidak, gimana caranya? Untuk hal berikutnya kita memberikan kepada dia. Nah, dia mempergunakannya itu biasanya dia sudah bekerja di suatu instansi. Nah, nanti berikutnya kalau dia memerlukan ada suatu proses seperti apa, seperti bagaimananya, itu kita sambungkan lagi kepada yang menyediakan itu. Nah, itu biasanya berjalan aman. Misalnya salah satu contoh yang saya gambarkan tadi kepada Bapak Putu tadi, untuk ijazah SMA tadi. Bahkan di tingkat waktu pilkada sendiri, kan ada saringannya, ada KPU-nya, ada Panwaslu-nya. Itu semuanya bermain, Pak. Orang kaya yang memakai ini itu bermain. Pada saat itu diverifikasi dan diawasi, semuanya menjalankan. Jadi seperti misalnya untuk undang-undang KPU itu kan ada tiga etika. Tiga etika ini salah satu yang dilanggar, Pak. Ya. Jadi kalau kita katakan kalau ada pelanggaran seperti itu, memang ya itulah Pak, untuk supaya apa, supaya legalisasinya itu aman untuk berjalan, untuk persyaratan dasar untuk sebagai kepala daerahnya. Baik. Kita rehat sejenak, nanti disambung. Tetap bersama Benang Merah.